Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hari dalam pelajaran tema 2, subtema 1, muatan IPS. Hari ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Sebelum kita membahas proklamasi kemerdekaan, silakan berdoa sesuai dengan panduan yang ada di WhatsApp grup ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah berdoa. Sebelum ke proklamasi kemerdekaan, sebaiknya anak-anak tahu dulu negara mana yang sudah pernah menjajah Indonesia. Pertama adalah Portugis pada tahun 1512 sampai 1595. Portugis hanya menjajah daerah Maluku. Kemudian Spanyol tahun 1521 sampai 1692 di daerah Ternate dan Sulawesi Utara. Kemudian yang ketiga adalah Belanda pada tahun 1602 sampai 1942. Yang dijajah adalah seluruh Indonesia, dilatar belakangi dengan perang 80 tahun yang terjadi antara Belanda dengan Spanyol. Kemudian yang keempat adalah Prancis pada tahun 1808 sampai 1811, menggantikan Belanda setelah Napoleon Bonaparte berhasil menyingkirkan Raja Willem van Orange. Kemudian yang kelima, Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Dan yang terakhir adalah Jepang, yaitu tahun 1942 sampai 1945. Dari keenam negara yang pernah menjajah Indonesia, negara yang paling lama menjajah adalah Belanda, yaitu 350 tahun atau 3,5 abad. Sedangkan yang paling singkat penjajahannya adalah Jepang, yaitu 3,5 tahun. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda-beda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia diantaranya: 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Selama 350 tahun, bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya karena ingin merdeka. Sehingga dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini, perjuangan mereka sudah mencapai puncak dan akan mengalami kemenangan. Kemudian yang kedua, dengan adanya proklamasi kemerdekaan menjadi pengakuan terhadap dunia luar bahwa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan para negara-negara yang menjajah. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka, bukan lagi negara yang terjajah. Kemudian yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan, otomatis negara kita menjadi negara baru, yaitu negara yang merdeka. Semua sistem pemerintahannya akan baru. Nah, disinilah makna proklamasi kemerdekaan yang keempat, yaitu perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, dengan adanya proklamasi kemerdekaan, menandai sebagai tonggak sejarah negara Indonesia yang baru. Karena dari situlah cerita Indonesia akan dimulai. Latar belakang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berawal dari dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945
di kota Nagasaki. Akhirnya, Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 karena Jepang mengalami kekurangan tentara serta negaranya yang sudah porak-poranda. Akhirnya Jepang menarik sebagian tentaranya yang ada di Indonesia untuk kembali ke Jepang. Kemudian, bersamaan dengan hal itu, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri. Kemudian, dia dan golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena waktu itu, Jepang sedang tidak di Indonesia. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Namun, beliau berdua menolak ajakan tersebut. Tokoh-tokoh golongan muda akhirnya membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang. Maksudnya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa pengasingan Soekarno ke Rengas Dengklok ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Perhatikan anak-anak ya, di sini Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bukan diculik, tapi diasingkan. Tujuannya apa? Supaya beliau berdua tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta beserta keluarganya diasingkan ke Rengas Dengklok, beliau berdua mulai memikirkan ajakan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya beliau berdua setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian Ahmad Sumbardjo menjemput Soekarno, Hatta, dan keluarganya ke Rengas Dengklok. Disitulah mulai dirumuskan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yang sekarang menjadi Museum Proklamasi. Penyusunan teks proklamasi ini dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Sumbardjo. Kemudian, naskah teks proklamasi dikonsep oleh Insinyur Soekarno dengan tulisan tangan dan kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Tulisan tangan Insinyur Soekarno akhirnya karena merasa sudah tidak terpakai, dibuanglah ke tempat sampah. Akhirnya oleh BM Dia, konsep proklamasi awal tulisan tangan Soekarno tadi diselamatkan dan disimpan oleh BM Dia. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, diserahkanlah konsep tadi kepada pemerintah. Tokoh lain yang hadir dalam perumusan teks proklamasi yang dilakukan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda adalah BM Dia, Soekarni, dan Sudiro. Kemudian, tanggal 17 Agustus, teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang sekarang menjadi Taman Proklamasi, yaitu pada pukul 10.00. Tokoh yang hadir pada saat proklamasi dibacakan antara lain ada Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Berikutnya adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Peran Insinyur Soekarno pada proklamasi kemerdekaan yang pertama adalah menyusun teks proklamasi. Yang kedua, membacakan teks proklamasi. Dan yang ketiga adalah menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Peran Dr. Andes Muhammad Hatta pada proklamasi kemerdekaan adalah yang pertama, menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Sumbardjo. Yang kedua,
ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, ikut mendampingi Soekarno pada saat pembacaan teks proklamasi. Dr. Andes Muhammad Hatta dijadikan sebagai wakil presiden pertama Indonesia setelah Indonesia merdeka. Berikutnya adalah Ahmad Subardjo Joyo Adi Suryo atau yang biasa disebut dengan Mr. Ahmad Subardjo. Peran Ahmad Subardjo pada proklamasi kemerdekaan adalah yang pertama, beliau adalah orang yang menjemput Soekarno, Hatta, dan keluarganya dari Rengas Dengklok. Kemudian yang kedua, beliau ikut mempersiapkan teks proklamasi bersama Soekarno dan Hatta. Ahmad Subardjo ini merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama setelah Indonesia merdeka. Yang berikutnya adalah Laksamana Tadasi Maida. Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan perumusan teks proklamasi. Meskipun beliau orang Jepang, beliau membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni Kartodiwiryo memiliki peran penting pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sukarni adalah orang yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi, usulan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta adalah usulan dari Sukarni. Berikutnya, Ibu Fatmawati. Nama aslinya adalah Fatimah. Beliau adalah istri dari Insinyur Soekarno. Peran Ibu Fatmawati pada proklamasi kemerdekaan adalah beliau yang menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih yang pertama kali, yaitu bendera yang dikibarkan pertama pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi peran Ibu Fatmawati sekali lagi adalah menjahit bendera merah putih. Berikutnya adalah Sayuti Melik. Peran Sayuti Melik pada proklamasi kemerdekaan adalah mengetik teks proklamasi kemerdekaan yang sudah dikonsep oleh Insinyur Soekarno. Berikutnya adalah Abdul Latif Hendraningrat. Beliau adalah pengibar bendera pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 bersama dengan Suhud. Nah, itu tadi uraian materi tentang proklamasi kemerdekaan. Tugas kalian hari ini adalah menyalin materi yang telah disampaikan Pak Hari tadi pada buku tulis tema kalian. Jangan lupa tulis dengan rapi dan lengkap ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.